Baik, sesuai kesepakatan, eh, ini sudah menunjukkan jam 9:05. Walaupun peserta kita masih ada sekitar 40 orang lagi yang bergabung. Ini juga saya lihat ada yang bergabung dari berbagai ini ya, dari Kopertais ya. Ini ada yang bergabung sebagian. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa di Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua LPM Sultan Saifuddin Jambi, Ibu Dr. Tanti MSI, kemudian juga yang kita hormati juga telah hadir Bapak Sekretaris LPM, Bapak Dr. Zawaki Afdal Jamil MPDI. Kemudian juga ada beberapa korpus yang hadir juga. Ada korpus kurikulum, sumber daya manusia, kemudian korpus research study, dan korpus moderasi beragama yang nanti akan mendampingi kita untuk apa namanya, bagaimana kiat ya untuk mengisi di aplikasi Serdos ini, yaitu Bapak Baharudin MAG serta seluruh staf dari LPM dan Bapak Ibu peserta Serdos tahun 2025 UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi maupun yang berada di Kopertais. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah sampai pada tahap ini ya. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu dinyatakan lulus ya. Mudah-mudahan semuanya dinyatakan lulus. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam sosialisasi ini. Baik, acara pada hari ini merupakan sosialisasi pengisian aplikasi Serdos di tahun 2025. Kami mohon maaf karena agak terlambat karena kami ingin memastikan banyak hal ya, terutama tentang sistem yang baru dibuka baru beberapa hari ini ya, secara keseluruhan. Karena memang di pusat juga perlu persiapan yang lumayan panjang agar sistem itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya banyak sekali pertanyaan dari para peserta nanti tentang pengisian itu. Nah, untuk itu pada hari ini kami mohon dulu kepada Ibu Ketua LPM untuk memberikan sambutan arahan kepada seluruh peserta agar para peserta menjadi semakin mantap dalam hal ini. Pada Ibu Ketua, waktu dan tempat kami persilahkan ya. Mudah-mudahan ini sehat Bu ya. Sekarang tidak berada di Jambi kayaknya sih. Oke, silakan Ibu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Nisbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris LPM, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Korpus di lingkungan LPM, kemudian staf ahli LPM, juga tentunya yang saya hormati Bapak Ibu dosen peserta seleksi Serdos dari UIN STS Jambi tahun 2025. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul via Zoom meeting pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan sosialisasi sertifikasi dosen tahun 2025.
Tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dosen yang berbahagia, pada tanggal 4 Juni tahun 2025 yang lalu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikti-Saintek telah merilis kebijakan baru terkait dengan Serdos melalui Kepdirjen nomor 53 garing B garing KPT tahun 2025 tentang petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Dan Kepmen ini juga menjadi rujukan utama bagi Diktis untuk menyusun regulasi terkait dengan petunjuk teknis Serdos di lingkungan PTKI. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa ada kebijakan baru pada Kepdirjen Dikti nomor 53 ini. Yang pertama adalah terutama terkait dengan penyederhanaan sistem yang awalnya kalau di Kemdikti Saintek itu ada persyaratan tes TKDA, tes kemampuan dasar akademik sama tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI ya. Nah, di kita itu tidak ada TKDA, tapi adanya TKBI. Nah, untuk sekarang ini, kalau di Kemendikbudristek itu sudah dihapus kebijakan itu. Di kita tetap menggunakan ya TKBI, juga publikasi. Nah, kemudian perubahan apa lagi yang terjadi yaitu perubahan pemeringkatan yang kini itu berfokus pada portofolio ya, kemudian juga penyesuaian batas usia menjadi 65 tahun. Nah, yang paling esensial dari Kepdirjen Dikti ini adalah perubahan paradigma penilaian ya, Bapak Ibu, dari formalitas tes menjadi pengakuan atas kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang itu bisa dilihat dari portofolio yang Bapak Ibu susun. Tentunya penyederhanaan sistem ini bukan sekedar penyederhanaan secara administratif sesungguhnya, melainkan bentuk penghargaan dari negara terhadap dedikasi Bapak Ibu dosen dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang selama ini sudah dilakukan. Nah, ada beberapa hal yang saya highlight ya, yang perlu saya highlight dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mohon Bapak Ibu untuk memaksimalkan narasi terkait dengan portofolio Tridharma. Jadi dokumentasikan secara detail setiap karya pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Karena sekali lagi penilaian utamanya berbasis pada kinerja nyata, bukan sekedar angka-angka tes yang selama ini dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, jadilah pembelajar sejati. Ya, Serdos ini bukan finish line sesungguhnya, bukan garis finish bagi Bapak Ibu dosen semua, melainkan menjadi sebuah milestone. Milestone untuk apa? Untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma yang selama ini cenderung hanya menekankan pada aspek pendidikan dan pengajaran. Ya, kenapa nanti setelah Bapak Ibu lulus dinyatakan lulus Serdos dan menerima tunjangan Serdos, maka kami di LPM itu akan melakukan penilaian terhadap pemenuhan beban kinerja dosen pada ketiga aspek, termasuk pemenuhan kewajiban khusus. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah memperoleh Serdos, ternyata publikasinya malah melemah. Bahkan publikasinya jadi jarang. Walaupun artikel itu memiliki masa berlaku 2 tahun, tetapi hanya bisa 1 kali digunakan. Jadi tidak bisa lagi digunakan berulang kali gitu. Itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mohon untuk menciptakan kondisi saling mendukung satu sama lain di antara teman-teman yang menerima Sardos ini. Jadi kita harus betul-betul menekankan pada prinsip circle of safety ya. Kita ciptakan budaya kolaborasi. Senior yang membimbing junior, sudah lulus berbagi pengalaman. Yang masih berjuang kita berikan dukungan. Maka pada hari ini, pada kesempatan sosialisasi ini kami di LPM ini menghadirkan salah satu korpus kami yang tahun kemarin juga mengikuti seleksi Sardos. Harapannya apa? Harapannya kita bisa berjuang bersama-sama, membersamai Bapak Ibu dalam proses pengisian seluruh atau pemenuhan seluruh administrasi untuk Serdos ini. Keempat, dan ini paling mendasar, ya.
lakukanlah dengan sepenuh hati dan penuh cinta. Saya tahu membuat portofolio itu tidak gampang, memberikan deskripsi diri tidak gampang. Tetapi kalau kemudian Bapak Ibu menganggap ini sebuah tekanan, maka tidak akan bisa menarasikan tentang siapa diri Bapak Ibu dengan baik. Yuk kita ubah mindset kita ya. Serdos itu bukanlah sebuah proses yang rumit, tetapi sesungguhnya menjadi selebrasi atau perayaan atas perjalanan profesional karir Bapak Ibu sebagai dosen. Betul nggak Bapak Ibu? Karena apa? Serdos itu adalah pengakuan profesionalisme Bapak Ibu sebagai dosen. Jadi bukan sebagai beban administratif. Ya, kenapa? Kalau Bapak Ibu bekerja sebagai bekerjanya penuh tekanan, kira-kira nanti ini sudah oke apa belum? Ya, ini sesuai dengan harapan dari asesor apa belum? Orientasinya ke sana, nanti yang muncul malah hormon apa? Kortisol, hormon kekhawatiran, bukan hormon kegembiraan. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan, menyelesaikan segala pemenuhan proses administratif dengan rasa cinta dan bahagia, maka yang muncul di diri kita itu adalah hormon oksitosin dan serotonin. Ya, jadi ada hormon-hormon yang menggerakkan perilaku manusia itu Bapak Ibu. Salah satunya adalah ada hormon oksitosin dan ada hormon serotonin. Yuk, supaya apa? Supaya kita tidak merasa ini menjadi sebuah beban. Sekali lagi, mari kita ubah mindset kita. Serdos, sekali lagi, bukanlah beban administratif, tapi selebrasi. Ya, selebrasi atau perjalanan panjang atas perjalanan profesional karir Bapak Ibu sebagai seorang dosen. Ketua LPM dan LPM dalam hal ini sangat penuh ingin mendampingi Serdos Bapak Ibu ya. Kita sudah melakukan mulai dari proses PKDP. Kemudian juga hari ini kita berikan sosialisasi untuk semakin memantapkan langkah Bapak Ibu dalam memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. Kami berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu dalam hal Serdos. Kami mohon maaf belum bisa mengakomodir seluruh peserta PKDP. Kenapa? Karena memang persyaratannya adalah TMT-nya 2 tahun. Nah, kalau TMT-nya baru 2 tahun, tahun depan 2026, kami tidak bisa membantu karena secara syarat utama sudah gugur. Di sistem sudah tidak bisa lagi masuk kalau sudah syarat utamanya sudah gugur. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan PKDP ataupun proses Serdos, monggo Bapak Ibu datang ke LPM. Pintu LPM itu terbuka lebar untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi jangan ragu untuk langsung kontak LPM jika ada trouble. Ya, kami akan senang sekali eh, melayani Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pijakan yang kuat untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk maju. Eh, Terakhir, mari kita sambut Serdos 2025 ini dengan optimisme yang berbasis pada kerja nyata. Tentunya harapannya tahun depan kuotanya akan sama atau bahkan lebih besar daripada tahun ini, sehingga yang belum tertampung, belum terakomodir di seleksi Serdos tahun 2025, di tahun 2026 bisa kita eh, akomodir kepesertaannya seperti itu Bapak Ibu semua. Kepada tim LPM, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk sudah terselenggaranya kegiatan ini dan kita masih di akhir tahun ini Bapak Ibu Korpus dan seluruh tim LPM kita masih banyak sekali PR kita. Ini ada seleksi Serdos, kemudian nanti ada rapat tinjauan manajemen ya, sampai ke tahun depan ada rapat kerja. Jadi memang kerja LPM ini di akhir tahun makin sibuk ya, bukan makin sedikit beban pekerjaannya ya, tapi semoga semuanya melakukannya sekali lagi dengan penuh cinta. Baik, demikian saja sambutan dari saya. Terima kasih banyak, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ketua yang sudah menyampaikan sambutan pada hari ini. Mungkin kita langsung ke sesi bimbingan, Bu ya. Dalam hal ini kita minta dengan segala hormat kepada Bapak Baharudin MAG
selaku korpus moderasi beragama yang sekaligus juga sebagai penyintas ya, Alumni, ya, ya alumni alumni ya, Sekdos. Iya, alumni Sedot tahun lalu. Saya kira masih tahun hangat dan beliau 2024. masih Ya. ingat tentang pengisian dan trik-triknya bagaimana untuk mengisi agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal nanti dari para dosen penilai ya, para asesor. Dan tentunya tentu akan ada sedikit perubahan ya Pak Baharudin, tapi mungkin nanti kita bisa diskusikan sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Oke, untuk waktu dan tempat saya kira kami persilakan kepada Pak Baharudin. Pak Korpus, saya izin ya, karena harus ke kantor kantor bahasanya anak les, jadi mohon izin dulu ya dari grup dari Zoom ini ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, selamat Bapak Ibu Ya, semuanya. Terima Saya kasih izin Bu ya. Ketua. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kami Waalaikumsalam. minta Pak Sekre nanti yang akan mengkoordinir kita di sini. Baik, terima kasih Pak Korpus, Pak Musi Sahdani, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Ketua LPM yang sudah mempersamai kita tadi, yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris LPM, Bapak Dr. Zawaki Abdul Jamil, MPD, kemudian Bapak Ibu Korpus di lingkungan LPM, dan Bapak Ibu peserta calon sertifikasi dosen ya. Karena memang statusnya kalau saya sekarang berada di posisi peserta ini ya, berarti belum dinyatakan resmi. Baik, pertama saya awali adalah mungkin sebagian besar sudah dijelaskan oleh Pak Nisfi. Nanti sebelum saya masuk kepada tentang trik bagaimana untuk menjawab ya, untuk mengisi terkait dengan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian bahwa perlu diperhatikan betul adalah jadwal ini. Jangan sampai kita sibuk bertanya kemudian atau berleha-leha atau fokus pada yang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, karena ini adalah persoalan pribadi Bapak Ibu. Jadi persoalan pribadi, maka kita juga harus memberikan perhatian yang cukup ekstra ya, karena menentukan nasib kita sendiri nanti. Jadi ini adalah awalnya. Jadi jangan sampai di awal saja kita sudah acuh terhadap diri sendiri, tapi outputnya di endingnya pengen lulus gitu, pengen lulus, pengen dinyatakan orang yang berhak untuk mendapatkan sertifikasi. Dan negatifnya menyalahkan salah satu lembaga dan lain sebagainya. Itu kita harapkan diingatkan untuk kembali mengingat ya jadwal yang ada di akun masing-masing. Ini kan sudah ada jadwal kapan jadwal pengisian deskripsi diri dan lain sebagainya. Itu yang saya ingatkan. Kemudian selanjutnya adalah perlu diperhatikan juga adalah mulai dari pengisian ya. Pengisian di sini ada pengisian mulai dari biodata ya. Biodata itu isinya adalah ada data diri, ada TMMD dan PAK, kemudian ada sertifikat bahasa, kemudian ada CV, kartu NIDN, KTP, kemudian ijazah dan transkrip nilai, surat tugas belajar kalau yang mengikuti masih sedang tugas belajar dan lain sebagainya di sini ya. Ada sertifikat PKDB dan surat keterangan BKD. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Pertama adalah kita lihat dari pengisian data diri ya. Ini saya ambil salah satu contoh peserta kita yang sudah familiar, masyhur, ya mohon izin Pak Yunus ya. Sebenarnya saya bisa menggunakan akun saya, tapi sudah ada perubahan, maka saya menggunakan akun Pak Yunus ini. Ini sudah ada ya. Sama-sama Pak Yunus, izin Pak Yunus. Di sini ada pastikan PT pengusulnya ini kan sudah tidak bisa berubah, ini otomatis.
Bapak dari mana? Kalau yang dari UIN otomatis di sini adalah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dan seterusnya. Kemudian NIK disesuaikan, nama disesuaikan, kemudian NIDN atau NUPTK-nya, kemudian gelar depan, gelar belakang, pendidikan terakhir, jenis yang mengurusnya, bukan senior yang mengurus kelamin masih laki-laki, kemudian jabatan akademik. Ya, alhamdulillah paham ya peserta. Terima kasih. Selanjutnya pangkat dan seterusnya ya bisa diperhatikan. Dan yang terpenting adalah nanti ini bidang keilmuan ini penting. Kenapa saya sampaikan penting? Disesuaikan dengan eh, eh, bidang keilmuan Bapak Ibu sekalian gitu. Jangan sampai nanti dinyatakan kan kalau tidak salah kita juga sudah memberikan sebaran tentang rumpun ahli masing-masing. Mungkin juga sudah ada yang di SK-kan di prodi masing-masing. Kalau di Usudin itu sudah SK-kan untuk rumpun atau bidang ilmunya masing-masing. Selanjutnya adalah Ya, mohon maaf, ini sepertinya Pak Baharudin terpental ya. Nah, beliau ada ya, ada. Lanjut. ya ya Suaranya putus-putus, Pak. baik saya Ya. lanjutkan, mohon maaf. Eh, halo Ya, lanjut Pak Bahar. halo Silakan. Ya, Pak Nispi, bagaimana suara saya? Baik. sangat bagus sekarang. Oke, selanjutnya ada SKTMMD ya, awal menjadi dosen di perguruan tinggi ya. Itu dilihat kalau memangnya yang dari UIN silakan dilihat dosen pengangkatannya. Kemudian yang perlu saya pastikan dan teman-teman pastikan adalah ketika mengupload dokumen ini, setelah diupload dipastikan bahwa dokumen tersebut memang tersimpan dan terbaca dengan baik gitu ya. Jangan sampai nanti jangan sampai nanti setelah diupload tidak dipastikan lagi, jangan-jangan tidak tersimpan. Nah, kali ini kan sudah dipastikan nih tersimpan ketika kita lihat dokumen ini bisa dilihat. Begitu juga yang lain seperti SK jabatan akademik pertama itu pastikan apakah terlihat dengan jelas atau tidak. Nanti kalau tidak maka akan diabaikan ya. Begitu juga seterusnya ya. Terkait tanggal nomor saya kira sudah dijelaskan juga ya di masing-masing. Ini juga jenis sertifikat juga sudah dijelaskan oleh Pak Nispi melalui grup WA. Yang jelas pada tahun lalu saya tidak tahu ini karena sudah ada kolom terpisah ya sertifikat PKDP. Kalau tahun lalu itu kan digabungkan itu Pak Nispi ya, bahwa sertifikat bahasa dan PKDP itu digabungkan jadi satu. Di tahun ini saya lihat sudah dipisah antara sertifikat dengan sertifikat PKDP. Ya. Pak Bahar, Lagi Pak saya Bahar. ingatkan, nah ini belum terisi ya. Sekali lagi saya ingatkan kan, ya, ya, Pak Bahar, ya Pak. ini saja Halo? Pak, apa namanya? Ya. Kamera Bapak dimatikan saja supaya suaranya agak jelas, kayaknya sinyal ini. Oh, supaya Ya, supaya siap, suaranya saya biar coba ya. jelas. Oke, mohon maaf Pak ya. Yang penting suaranya yang cetar membahana. Oke, siap. Tadi agak putus-putus Pak. Iya, iya. Oke. Di Oke, kampung mana ya? oke. Terakhir sampai
Selanjutnya adalah pengisian sertifikat bahasa ya. Saya ulangi kembali, kalau tahun lalu memang sertifikat bahasa digabung dengan, tapi kalau tahun ini saya lihat sudah dipisahkan begitu. Sekali lagi berulang saya ingatkan bahwa ya, pastikan betul bahwa file yang diupload itu tersimpan, dan kadang-kadang ketika kita mengkompres file tersebut ya, mengecilkan size-nya itu kadang-kadang berdampak kepada file tersebut, kadang tidak jelas jadi buram dan lain sebagainya. Jadi memang harus jeli dan teliti dan pastikan memang file Dapat piala putih, dapat juga tersebut piala tersimpan kecil ya. dan terjelas. Nanti DN saya lewatkan saja ya. Ada kartu NIDN, ada KTP, kemudian ijazah terakhir dan transkrip nilai, dan seterusnya ya. Share screen-nya, Gus. Nah, baik, itu kira-kira terkait dengan pengisian biodata ya. Terkait, memang saya tutup Pak. Ya, itulah mungkin sekelumit tentang informasi terkait dengan pengisian data diri ya. Terkait dengan portofolio tadi atau tadi, memang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Memang dijelaskan secara terang-menerang gitu. Bapak mulai mengajar pada tahun berapa, kemudian apa saja pelajaran yang diajarkan kan, kemudian penelitian pengabdian yang sudah dilakukan dan seterusnya ya. Mungkin selanjutnya saya akan masuk kepada sesi bagaimana saya lihat sudah mulai terbuka ya. Kalau saya lihat hari ini sudah bisa mulai mengisi atau mengerjakan soal wawasan kebangsaan dan moderasi beragama ya. Nah, ini ada, saya lihat modelnya adalah memahami dengan skala 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7. Pak Yunus, kelihatan apa ya PPT saya ya? Kelihatan, Gus. Oke. Ya. Nah, jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar sudah paham dengan skala ini ya. Tapi kadang-kadang ada yang salah paham karena terbiasa menjadi orang nomor 1, juara 1, ranking 1. Kadang-kadang dia pilih 1 terus gitu kan. Ternyata tidak setiap yang namanya angka 1 itu adalah yang paling tinggi Bapak Ibu. Ini mungkin sebuah filosofi yang sangat baik ya. Jadi tidak setiap angka, jangan berpikir kita beragama ya izin ya. Baik, jadi 1 itu sangat tidak setuju. Jangan 1 sangat setuju. 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju. 2 itu tidak setuju. 3 itu agak tidak setuju. Kemudian 4 adalah netral. 5 adalah agak setuju. 6 adalah setuju. Dan 7 adalah sangat setuju. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah memahami daripada skala ini ya. Tadi saya ingatkan karena sudah terbiasa dengan angka 1, ranking 1, juara 1, orang nomor 1, punya orang dalam nomor 1 misalnya kan, jadi lupa. Ini perlu diperhatikan. Baik, pada prinsipnya dalam menjawab wawasan moderasi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama ini adalah ini pertama adalah perhatikan pertanyaannya Bapak Ibu ya. Pernyataannya apa? Apakah pernyataannya adalah pro atau mendukung atau sebaliknya atau pernyataan netral? Jadi pada prinsipnya jika pernyataan tersebut adalah pro NKRI, pro Pancasila, maka pilihlah 6 sampai 7. Ya kalau Anda yakin dan Anda pilih saja 7 gitu ya. Pilih saja 7 gitu. Jika pernyataannya mendukung toleransi dan moderasi, pilih 6 sampai 7. Skalanya 6 sampai 7. Kalau Anda yakin betul, ya pilih saja 7. Tidak jadi masalah. Gitu.
gitu. Jadi harus kemudian jika pernyataannya adalah terkait dengan ekstrim, ya, mendukung ekstremisme, intoleran, mendukung kekerasan, maka pilih skala 1 sampai 2 atau ya saran saya pilih saja 1 ya. Jadi masa masih ragu-ragu gitu, pilih aja 1, setengah-setengah nih, ini kekerasannya nggak terlalu, wah. Jangan berpikir begitu ya. Kemudian kalau Bapak masih ragu, masih juga ragu, maka pernyataannya lihat pernyataannya adalah pernyataan netral atau deskriptif, maka pilih di angka 4. Baik. Jadi ada pernyataan positif, maka jawabannya harus jawaban yang tinggi ya. Kalau pernyataannya adalah positif, misalnya pernyataan positif itu bagaimana? Yaitu yang mendukung Pancasila, menjaga persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian menolak radikalisme, menghargai perbedaan, maka jawablah dengan skala yang tinggi. Tetapi sebaliknya, jika pernyataannya adalah negatif, maka sebaliknya jawablah dengan skala yang paling rendah. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu diantaranya adalah jika pernyataan tersebut mendukung kekerasan atas nama agama, tidak menghargai perbedaan, menolak Pancasila dan NKRI, dan sikap diskriminatif. Maka ini jelas adalah ciri-ciri daripada pernyataan negatif. Maka jawabannya harus menjawab dengan skala yang rendah. Nah, ini contoh ya. Contoh misalnya adalah Pancasila sudah tidak relevan lagi. Nah, ini kira-kira masuk yang positif atau negatif ini? Kalau Pak Yunus ini positif apa negatif Pak Yunus? Negatif. Oh, negatif ya. Alhamdulillah. Saya kira positif tadi kan. Maka pilih 1 ya. Pilih 1 karena ini termasuk pernyataan yang negatif. Atau misalnya orang berbeda agama sebaiknya dihindari. Ini masuk positif atau negatif? Tentu ini negatif. Pilih 1. Kelompok minoritas tidak perlu diberi ruang. Ini positif atau negatif? Ini masuk negatif. Nah, ini contoh soal ini mungkin ini ada salah satu soal yang ada di di akun. Pancasila sebagai dasar negara adalah final. Ini jangan Anda menjawab netral ini Bapak Ibu. Wah, saya tunggu ya, saya pikirkan dulu ya. Tunggu saya renungkan dulu untuk sementara saya kasih skala 4 misalnya. Jangan Bapak Ibu, ini tentu pengerjaan untuk wawasan kebangsaan dan modernisme beragama ini punya limit. Kalau Bapak masih berpikir panjang, ya ragu-ragu jawab netral saja, tentu ini menjadi berkurang poin Bapak. Maka langsung saja jawab dengan jawaban yang skala tinggi, karena ini adalah bentuk pernyataan yang positif, maka jawab dengan melingkari atau menandai angka 7 sebagai sangat setuju. Mungkin itu Pak Nispi dari saya mungkin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Baharudin yang sudah memaparkan tentang bagaimana pengisian aplikasi mulai dari CP sampai pada wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Nah, mungkin masih banyak pertanyaan ini ya dari para peserta ya. Untuk itu sebelum masuk ke pertanyaan ya, mungkin ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah tentang, karena ada beberapa orang yang menanyakan tentang sertifikat bahasa dan jurnal ya, yang berada di kolom yang sama. Nah, di situ kita lihat bahwa kita pastikan bahwa kita pilih salah satu saja, tidak harus keduanya karena ini yang terbaru ya.
karena boleh dengan bahasanya boleh di situ di panduan kita boleh yang bahasa Arab, tes bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, skornya itu minimal 450. Nah, sedangkan untuk jurnal, pastikan bahwa jurnal itu adalah jurnal yang terbit pada saat Japung pertama, gitu ya. Artinya jangan sampai lebih dari 2 tahun ya. Jadi batasnya 2 tahun. Kenapa? Karena mungkin banyak yang baru ini, baru Japungnya pas-pasan untuk 2 tahun ya. Artinya jangan sampai Japungnya belum keluar, jurnalnya sudah terbit. Itu yang dilaporkan. Artinya setelah Japung keluar, baru artikel Bapak Ibu diakui gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi yang terbaru saja, yang terbaru, saya kira untuk yang sudah lama Japungnya, seperti yang Pak Yunus ini kan tentu sudah banyak ya. Tapi saya kira bisa menampilkan, nanti jangan semuanya pula, karena Pak Yunus ini penelitiannya sangat banyak, nanti penuh pula semuanya sibuk mengisi itu, akhirnya yang lain terbengkalai. Artinya diimbangkan saja, secukupnya saja Pak Yunus ya. Ya, karena beliau ini sudah luar biasa sekali Siap, ininya, siap. penelitiannya. Oke, nah ada pertanyaan mungkin yang saya sebetulnya masih ragu, Pak Baharudin ya, sebelum ke peserta. Apakah jurnal itu harus penelitian, ya, ini Pak Yunus juga, ataukah boleh yang PKM jurnalnya? Nah, mungkin Pak Baha ada pengalaman tahun lalu ada mengupload juga Pak Baha ya? Iya, betul. Ada upload penelitian itu kan jurnal kan. Ya, Ya, mungkin kalau terkait dengan jurnal ini, Bapak Ibu, memang kan ada juga yang pengabdian itu basisnya adalah basis penelitian, sehingga memang luarannya itu jurnalnya itu bukan bentuk seperti laporan PKM, tetapi memang menjadi sebuah penelitian. Memang mungkin terkait dengan bagaimana membedakan apakah ini termasuk jurnal dalam format laporan PKM begitu ya, isinya adalah bagaimana deskripsi proses pelaksanaan PKM dan lain-lain, atau memang hasil dibuat menjadi hasil sebuah penelitian. Memang agak bingung mungkin ya membedakan. Tapi yang jelas adalah ketika dia berbentuk jurnal kemudian bisa sudah diterbitkan ya, diterbitkan itu bisa diakomodir Pak Nispi gitu. Tapi memang kalau ada yang sudah memiliki penelitian, ya penelitian saja yang jangan kedua-duanya begitu. Cukup penelitiannya saja. Ini kan alternatif bagi yang memang belum memiliki belum memiliki daripada jurnal penelitiannya begitu. oke. Terima kasih Pak Baha. Yang memang ada yang menyatakan bahwa ya ada penelitiannya tapi yang PKM gitu kan, kasihan juga gitu kan. Ya, tapi mudah-mudahan itu bisa diakui ya, karena eh, bukan kita yang menilai nanti ya, yang menilai adalah dosen atau asesor luar ya Bapak Ibu. Ya, Kalau betul. kalau sesama kita ya kita selesaikan secara adat. Betul, betul. Ini perlu Ya, diperhatikan juga. Mungkin perlu di disclaimer Pak Nispi ya. Kita memang PT PS ya, tapi bukan untuk internal gitu. Nanti dikiranya oh, aman ini kan kita adalah kampus apa juga penyeleksi juga. Jangan ya, berpikir demikian. Karena ini sistem silang Pak Nispi ya. oke. Karena memang di panduan itu dituliskan sebagai karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi ya. Nah, jadi bukan dikatakan sebagai tidak disebutkan secara terperinci bahwa eh, jurnal tersebut harus jurnal berbasis penelitian murni atau PKM ya. Tapi PKM saya kira juga bisa ya dengan model penelitiannya PAR ya, Participation Action Research ya. Jadi kalau dikemas seperti itu ya, tapi kebanyakan saya lihat kadang-kadang hasil laporan ini saja ya.
laporan penelitian. Nah, itu ya harus hati-hati. Jadi kualitas dari eh, jurnal PKM itu juga harus diperhatikan jika ingin digunakan ya. Oke, untuk itu kita buka saja ya Q&A-nya. Tentu banyak sekali ini, sudah banyak yang ngetik ini. Sudah banyak yang ngetik pertanyaan, ada pernyataan juga ya. Tentunya kita sama-sama mencari jalan tengah ya. Karena tidak semua juga mungkin jawaban dari kami nanti mungkin ada yang keliru ya. Karena saya mengikuti beberapa diskusi juga di grup operator pusat tentang kegiatan ini, tentang pengisian ini. Nah, tentu ada beberapa hal yang mungkin juga dialami oleh para peserta ya. Oke, silahkan di apa namanya raise hand untuk kita buka pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Zulhaki? Mungkin bisa baca pertanyaan yang di kolom chat, Pak. Oh, yang di kolom chat saja. Oke. Mulai dari nanti sama-sama dipantau ya, jangan sampai ada yang terlewat ya. Yang pertama dari Pak Salman ini. Pak boleh tanya untuk link artikel juga 2 tahun terakhirkah atau semuanya? Nah, ini kan sudah saya sampaikan tadi Pak Salman bahwa untuk Pak Salman khusus ya, untuk yang ini ya, karena itu kan baru 2 tahun, artinya bahwa artikel jangan lebih dari 2 tahun gitu loh. Ya, karena rombongan Pak Salman jangan sampai nanti penelitiannya sebelum dari Japung. Nah, itu sudah ditegaskan oleh pusat seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian lanjut dari Bu Khotimah ya. Bu Khotimah tadi angkat tangan kemudian turun lagi karena ternyata sudah bertanya di sini ya. Dijelaskan jika pakai sertifikat bahasa TOEFL minimal skor 450. Jika pakai LTS, apa ada batasnya jika rentang skornya cukup? Karena rentang skornya cukup berbeda, 1 sampai 9. Apa kolomnya tidak masalah jika ada komanya? Nah, ini Pak Baha, gimana Pak Baha? Tentang skor yang IELTS ini. Iya, untuk skor itu kalau salah titik gitu. Titik ya. Iya, titik gitu. Nah, Coba aja jadi nanti Bapak Ibu kalau dicoba, maksudnya kalau nggak salah ketika kita sudah selesai, kemudian kita pindahkan ke menu lain, balik lagi ke menu skor tadi yang untuk sertifikat bahasa, coba lihat berubah atau tidak, gitu. Kalau pengalaman sebelumnya itu menggunakan titik, gitu kan. oh iya iya. Baik, itu Bu ya, Bu Fatimah. Jadi penggunaan titik dengan koma setelah diisi nanti coba pindah ke apa namanya tombol lain dulu, kemudian kembali lagi untuk memastikan bahwa nilai tersebut bisa tersimpan ya. Gitu ya Bu Khotimah ya. Nah, siap Pak, terima kasih Pak atas Ya, jawabannya. nanti diinformasikan jika menggunakan titik dengan koma ya. Nanti di grup diinformasikan agar kawan-kawan juga tidak salah karena tadi pesan dari Bu Ketua kita ya kita mohon untuk saling dukung ya. Siap Pak. Baik Oke, Pak, terima terima kasih Pak. kasih Bu. Ya. Oke, lanjut. Ini Pak Prabowo dari Pak Prabowo, dari Pak Presiden ini. Artikel yang dimaksud ya artikel hasil penelitian, bukan artikel hasil pengabdian. Nah, ini mana Pak Prabowo? Ini maksudnya bertanya atau mengasih penegasan Pak Prabowo? Saya penegasan itu, Pak. Hah?
Nggak, nggak ada ya Pak Prabowo ya? Itu di chat lagi penegasan itu, Pak. Oh, penegasan ya. Penegasan bahwa bukan hasil penelitian, bukan hasil kajian ya gitu ya. Ya, tapi memang tadi sudah dijelaskan juga tentang mau yang penelitian atau yang PKM, cuma lihat juga ini ya kualitas dari PKM tersebut ya. Memang betul-betul memang berbasis dari penelitian juga. Ini dari Pak Unggul Suryo ya. Ini satu pada data diri ada bidang ilmu dan bidang ilmu spesifik. Pada bidang ilmu spesifik diisi berdasarkan apa? Kemudian yang kedua, pada sertifikat bahasa Inggris harus pakai TOEFL ITP atau boleh dari unit pengembang bahasa PTKIN. 3, kartu ININ bisa kita dapat di mana? Sebab kemarin yang punya hanya bisa mendownload hanya pihak PT-PD. Mohon arahannya. Ya, untuk yang nomor 3 dulu saya jawab ya. Yang nomor 3, memang kartu INIDN sekarang itu hanya OTPD yang punya hak akses ya untuk mendownload ya Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kita bisa ini, tapi kayaknya sejak dulu lah ya, memang orang OTPD yang bisa mendownloadkan itu. Jadi kemarin yang masih dalam bentuk keterangan ya, surat keterangan saja, itu silahkan nanti diminta lagi kepada orang OTPD untuk mendownloadnya. Kemudian untuk sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Arab ya, boleh dari PTP apa yang namanya PTKIN ya, apa namanya penyelenggara PKDP itu boleh diakui sebagai syarat dari sertifikat bahasanya. Boleh Bapak Ibu ya, tahun kemarin juga boleh seperti itu. Karena akan menyulitkan tentunya jika kita harus ke lembaga resmi ya. Kemudian untuk data diri ada bidang ilmu dan bidang ilmu spesifik. Nah yang penting itu adalah bidang ilmu itu Pak. Jika nanti bidang ilmunya sudah pas, nah, ilmu spesifik itu sebetulnya boleh dikosongkan sebetulnya. Ya. Tapi kalau memang ada ya karena di Kemenak ini agak beda ya dengan yang tagihan dari Kemendikbud ya, agak beda. Tapi mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ada nanti dipaskan apa namanya pesan dari pihak pusat bahwa untuk bidang ilmu ini mohon diperhatikan ke depannya Bapak Ibu ya. Bagaimana pengembangan karir Bapak Ibu ke depan. Jangan diambil ilmu spesifik itu berdasarkan mata kuliah yang kita ajar. Tapi memang betul-betul berdasarkan pada linearitas dari pendidikan maupun ya ijazah yang Bapak Ibu punya gitu. Atau nantinya mau arahnya kemana. Ini mungkin Pak Zawaki yang paham ini ya, karena beliau ini kan akan ke guru besar, paham tentang bagaimana prospek untuk pemilihan bidang ilmu spesifik ini. Mungkin bisa ditambahkan Pak Zawaki. Oh ya, bisa. Baik, terima kasih Pak Nespi. Terkait dengan bidang keahlian atau pengembangan ke depan, ini memang perlu menjadi kewaspadaan atau kehati-hatian, baik yang P3K maupun yang CPNS atau PNS gitu ya. Untuk bidang keahlian itu memang yang diperhatikan ini terkait dengan pengembangan ke depan, terutama maaf bagi yang belum melanjutkan pendidikan atau studinya ke program doktor gitu ya, itu harus diperhatikan bidang pengembangannya untuk melihat linearitasnya itu sesuai dengan bidang keahlian S2 idealnya. Tapi kalaupun tidak sesuai dengan S2, maksudnya harus sesuai dengan bidang S2, misalnya kalau seperti Pak Yunus, Pak Dr. Yunus tadi, statistik gitu ya. Maka idealnya supaya linear,
dia harus mengambil statistik juga di S3. Nah, untuk pengembangan ke depan, terutama dalam jenjang karir pengembangan jenjang karir akademik, yaitu jabatan fungsional kita, baik nanti ke tingkat lektor, lektor kepala, apalagi sampai ke guru besar, itu yang diperhatikan itu di samping bidang keahlian kita yang doktoral tadi, itu yang diperhatikan itu adalah disertasi kita atau tulisan kita. Nah, disertasi kita kalau memang misalnya statistik itu harus apa studi atau bahasan yang disertasi untuk karya ilmiahnya itu yang terkait dengan statistik. Nah, karena statistik itu merupakan salah satu bentuk alat, maka statistik itu relatif lebih gampang atau lebih lebih fleksibel penggunaannya dalam membuat tulisan atau karya ilmiah baik dalam bentuk disertasi maupun dalam bentuk tulisan karya ilmiah atau artikel. Nah, itu yang kan. Nah, bagi yang sudah S3 tapi belum berkesempatan menulis ini disertasinya, diupayakan disertasinya itu di samping sesuai dengan bidang keahlian yang diajarnya, maka diupayakan disertasi atau karya ilmiahnya itu dikembangkan atau disusun atau dibuat berdasarkan pengembangan keahlian yang mau diminati. Misalnya kalau di pendidikan misalnya, kalau saya kan evaluasi gitu ya, evaluasi program. Nah, maka padahal saya S2-nya itu adalah manajemen pendidikan. Nah, ketika saya mengambil evaluasi pendidikan, bidang keahlian doktoralnya, maka penulisan disertasinya harus yang terkait dengan evaluasi. Nah, saya mengambil fokusnya evaluasi program. Nah, dikaitkan dengan bidang keahlian atau mata kuliah yang kita ajarkan, itu diharapkan kita mengajarkan bidang keahlian itu yang matching atau yang relevan dengan bidang keahlian kita di studi kita doktoralnya S3 bidang evaluasi, kemudian tulisan disertasi kita bidang evaluasi juga, dan juga terkait dengan pengembangan artikel atau tulisan-tulisan kita, baik yang sedang kita lakukan, kita buat, maupun tulisan-tulisan kita ke depan. Nah, ini akan lebih memudahkan, ini terlepas dari sertifikasi dosen ya, untuk pengembangan karir jenjang akademik ke depannya. Nah, itu dalam verifikasinya lebih mudah, pertama dalam penilaiannya, dan juga pengembangan kita itu justru lebih fokus. Jadi seperti itu. Nah, itu memang harus diperhatikan, terutama bagi teman-teman atau Bapak Ibu para dosen yang memang belum melanjutkan pendidikan yang S3-nya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, karena memang beberapa dosen kita yang mencoba mengajukan baik di keahliannya ke lektor kepala ataupun ke lektor ke guru besar, itu banyak terkendala dalam membuat artikel terkait dengan pengembangan tulisan untuk ke depannya. Nah, itu hampir banyak yang tidak matching ya atau tidak selaras antara tulisan disertasinya yang S3 dengan artikel yang dikembangkan. Jadi yang terakhir saya ingatkan atau menjadi acuan bagi kita semua. Jadi patokan dalam pengembangan karir akademik kita ke depan, kalau yang sudah S3 itu adalah disertasinya atau judul disertasinya. Kalau judul disertasinya misalnya saya mengenai evaluasi program, maka diharapkan bagi Bapak Ibu baik untuk melaksanakan bidang pengajarannya atau bidang pendidikan di kampusnya itu orientasinya sesuai dengan bidang bidang pendidikan terakhir kita di bidang doktoralnya gitu ya, yang sesuai dengan bidang disertasi kita. Dan ini juga menjadi rujukan kita untuk mengembangkan tulisan baik dalam bentuk penelitian maupun pengabdian. Jadi penelitian saya dalam menyusun atau membuat artikel dan juga kegiatan pengabdian itu tidak terlepas dengan
konteksnya masalah evaluasi. Nah, jadi kira-kira begitu Pak Nespi ya. Kira-kira Oke, begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil gagasan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. baik, terima kasih Pak Zelki. Jadi intinya bahwa untuk pemilihan itu tentu Bapak Ibu sudah berketetapan hati ya berdasarkan dari jenjang pendidikan, dari pendidikan terakhir maupun dari arah penulisan disertasi jika yang doktor ya. Nah, jadi bisa Izin, memilih di situ. Ya, silakan Pak Dodi. izin saya, Pak Beni, Agus ya, Pak Beni Pak ya, Pak Beni, Beni. Ya, silakan. izin Pak Resmi. Ya. Terkait tadi tentang tentang bidang keilmuan ya, bidang keilmuan. Saya S1, S2, S3 itu tentang sejarah dan peradaban Islam, Pak Nispi. Ya, silakan. Terus Dengar. ya, tentang sejarah dan peradaban Islam. Terus setelah fungsional saya fokusnya itu ke arkeologi Islam gitu. Arkeologi Islam yang mana ranting dalam ilmu agama itu kan arkeologi Islam itu. Nah, arkeologi Islam, cuman ijazah saya itu sejarah peradaban Islam. Jadi di dalam akun itu kan arkeologi ada, sama sejarah dan kebudayaan Islam gitu. Apakah di bidang ilmu itu sesuai dengan ijazah atau pengembangan dari penelitian dan pengabdian saya, yang mana 2 tahun ini saya lebih fokus kepada arkeologi Islam gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah di bidang ilmu itu dibikin tetap arkeologi juga, yang mana sekarang itu kan ditulis arkeologi itu. Apakah tidak bertentangan dengan ijazah terakhir saya atau diubah gitu, Pak Inspi? Oke, mungkin yang jawabnya Pak Zawaki ya. Silakan Pak Zawaki, bantu. Oke, baik. Nah, ini memang saya kira bukan Pak Beni aja yang menjadi persoalan begitu. Saya bisa menjawab berdasarkan perspektif ya, karena sebetulnya regulasi secara baku itu terutama yang terkait dengan Serdos itu saya belum memahami bagaimana perspektifnya. Tapi begini ya. Baik regulasi yang ada terkait dengan terutama dalam pengajuan guru besar, dan kemarin juga kita LPM telah mengundang salah satu pakar dari Jakarta yaitu Bapak Profesor Dr. Mujib, dan juga pengalaman saya selama ini baik pengalaman dalam mencoba mengajukan ke guru besar maupun juga pengalaman ketika banyak diskusi dengan teman-teman yang sudah guru besar yang sedang mengajukan guru besar. Jadi logikanya begini, saya kira mungkin saya jawab terkait dengan orientasi pertanyaan Pak Beni terkait dengan Serdos gitu ya. Gitu. Nah, jadi bidang keilmuan kalau saya memahaminya itu memang orientasinya sebaiknya itu didasarkan kepada bidang keahlian yang tertulis dalam SK jabatan fungsional. Saya kira itu patokan pertamanya karena itu adalah landasan formal. Nah, kadang kita yang jadi masalah mungkin juga bukan Pak Beni saja gitu ya. Antara bidang keahlian yang tertulis di dalam SK jabatan fungsional itu hampir kadang beririsan sedikit dengan bidang keahlian di S2 kita. Nah, ini juga menjadi persoalan gitu ya. Nah, kadang juga dari pengalaman kita mengajar, mengampu mata kuliah yang selama ini seperti Pak Beni itu selama ini banyak mengampu berkaitan dengan sejarah peradaban Islam. Gitu ya, Pak? Saya lebih mata kuliah saya itu terkait dengan arkeologi Islam, Pak. Iya. Arkeologi Islam. Terus pengabdian saya dan penelitian saya itu selama 3 tahun terakhir ini itu tentang arkeologi Islam. Ya. Nah, cuman dalam fungsional tadi yang Bapak bilang tadi itu saya dosen sejarah peradaban gitu. Iya. Nah, tetapi dalam KMA tentang rumput keilmuan Kemenang itu yang mana sejarah peradaban Islam itu kalau ranting ilmunya itu ada arkeologi Islam gitu. Nah, maksud saya, apakah saya bisa
saya bikin bidang keilmuan saya itu sejarah dan kebudayaan Islam karena itu terkait dengan di akun tadi kan. Tetapi di bawahnya itu spesifiknya itu saya bikin arkeologi Islam gitu. Ya, Supaya saya kira cara yang seperti itu sudah cukup relatif baik modelnya, karena kemarin juga kalau tidak salah mungkin Pak Nispi juga mengikuti penjelasan yang dari Pak Mujib juga ya. Jadi memang kita perhatikan apanya itu kalau mau di breakdown itu kita lihat jangan langsung ke ranting ya. Kalau memang misalnya cabangnya tadi sudah misalnya Pak Beni tuliskan apa sejarah peradaban Islam, kemudian itu menjadi cabangnya, atau katakanlah kalau kita ibaratnya ke pohon tuh dahannya gitu ya. Maka ketika Bapak Beni menuliskan ini rantingnya arkeologi Islam, saya kira itu mudah-mudahan itu bisa diakomodir. Saya kira dengan pendekatan itu menjadi pendekatan yang relatif lebih baik. Saya kira nggak usah khawatir. Oke, Nah, makasih Pak. Ya, Oke. oke, terima kasih. Clear ya Pak Beni ya. Oh ya, satu lagi clear. ingin saya tambahkan sebelum ke Pak Dodi angkat tangan ya. Tunggu dulu Pak ya. Untuk penelitian ini ada kasus 2 tahun yang lalu, karena 2 tahun yang lalu kita pernah jadi penilai di PTPS ya. Salah satu dosen menyatakan bahwa, nah ini jadi penilaian juga bahwa kesesuaian penelitian dengan keahlian kita ya. Ada kemarin itu dia ekonomi, tapi artikelnya kesehatan semua. Nah ini menurunkan nilai ya Bapak Ibu ya. Ini menurunkan nilai, bahkan ya karena ya kita arahkan saja agar karena di kita ya kita arahkan agar ya dikasihlah nilai tinggi gitu, jangan sampai peserta ini jatuh. Tapi tidak tahu di tempat lain ya. Tidak tahu di tempat lain bagaimana dia menilai, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kecocokan itu diperhatikan, kecocokan dengan ini ya, karena kita kan sering penelitian itu gado-gado, ada kawan yang ngajak ayo gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang ini jadi masalah juga. Tapi kalau udah ada lagi yang mau tidak mau ya dak, ya mudah-mudahan ada bantuan kan dari Rahman dan Rahimnya Allah ya dak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Dodi, mungkin bisa langsung ditanyakan. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Zaki, cuman ini terkait dengan administrasi isu ya, masalah administrasi yang sangat, ya saya lemah dalam hal itu ya. Soalnya poinnya begini Pak, di pengumuman yang beredar itu, bidang keilmuan saya tuh HPI Pak. Nah, di homebase saya itu biasanya homebase saya itu HKI, Hukum Keluarga Islam. Nah, apakah bisa saya langsung ganti atau gimana? Kemudian lebih baiknya gimana, Pak? Soalnya saya kan nih lagi sedang studi S3. Bidang yang saya kaji itu kan antropologi Islam. Antropologi Islam, dan itu tidak ada dalam list itu. Apakah saya taruh di bidang spesifik atau gimana? Ya, kalau tidak ada di bidang spesifik aja, Pak. Makanya kemarin itu saya juga ada minta ya, yang bidang spesifik. Karena yang untuk pilihan kadang-kadang tidak ada ya. Nah, di bidang spesifik, jika bisa diketik nggak Pak ya? Bisa, Atau Pak, milih bisa. juga ada. Yang bisa diketik, tulislah yang sesuai yang bisa diketik. Nanti mudah-mudahan itu yang terupload nanti. Nanti juga ketika kita cetak sertifikat biasanya sebelum sertifikat itu terbit, nanti kita dikonfirmasi lagi, Bapak Ibu. Nah, ini sudah betul belum nih bidang ilmu kita? Ya. Ya, nanti itu ada konfirmasi lagi. Cuma ini sebagai pacuan atau patokan saja ketika orang itu mau menilai kita. Dari segi artikel gitu kan, dari segi mata kuliah yang diampu gitu kan, PKM yang selama ini dilakukan, itu jadi acuan penilaian dari para asesor gitu loh. Cuma nanti kalau di akhirnya memang nanti akan ada konfirmasi lagi sebelum disahkan ya sertifikat itu. Jadi seperti itu Oke, Pak. Pak Dodi ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Ya, sama-sama. Nah, ini sebetulnya saya ini
mati lampu ya dari jam 8:30 tadi. Saya kebetulan tidak ke kantor ini di rumah. Dari 8:30 tadi mati lampu. Saya ini masih menggunakan sisa-sisa baterai yang ada ini ya. Jadi nanti kalau memang apa putus misalnya Pak Yunus ini kan sudah jadi co-host ya. Nanti di ini saja mungkin saya bergabung dengan HP. Mudah-mudahan HP masih full. HP juga setengah nih ya. Kita lanjut saja. Ini kalau bisa hari ini Q&A kita bisa dituntaskan. Yang berikut saya baca yang berikut ya. Kartu EDN pada japungnya kosong. Apakah kartu yang diupload harus yang sudah ada keterangan? Itu tergantung formatnya Bu Pak Ibu ya. Tergantung format dari kartu NEDN kita. Ya, kita nggak bisa juga nambah-nambah kan kalau memang formatnya tidak ada japung ya gimana gitu ya. Nah, jadi yang penting di situ NEDN ada tertera nomor kita di situ ya. Jadi kadang-kadang kalau harus tertera japung ya setiap naik pangkat kita download lagi NEDN gitu ya. Tapi padahal NEDN itu kan terpakai selama kita masih menjadi dosen itu terus berlaku. Untuk TMMD, apakah upload SK CPNS atau SK PNS? TMMD itu SK CPNS ya. Ya untuk yang PNS ya, untuk PNS adalah SK CPNS. TMMD ya, TMMD kemarin itu ada berapa lagi? TMMD tahun mulai menjadi dosen. Nah, tahun mulai menjadi dosen itu bukan CPNS ya, SKPNS. Maaf. SKPNS karena mulai menjadi dosen ya. Nah, Oh, itu berarti SK SKPNS ya, Pak ya? Izin, ya Pak. SKPNS karena itu mulai kita diakui menjadi dosen ya. Karena kan waktu CPNS kan belum keluar japung. Ya. Oke, iya belum. Ya. Nah, ketika sudah jadi PNS kan keluar japung diakui sebagai PNS full kan? Iya. Jadi Oh, TMMD berarti adalah SKPNS ya, Pak. PNS. Iya. Oke, baik. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut ke Bu Nilam. Kalau sebelumnya DTBLU atau DTPNS, apakah tetap SK CPNS, Pak? Enggak, ada itu tuh yang khusus yang PNS, Bu. Terima Ya. kasih, Pak. Untuk yang DTBLU yang ini kan sudah diuploadkan sebetulnya, sudah terisi kan? Atau masih kosong, Bu? Sudah terisi, Pak. Nah, sudah terisi, biarkan saja itu, Bu. Karena itu diterima sama orang pusat kan? Nah, biarkan saja itu. Nanti kalau Ibu ganti-ganti lagi, nanti takut bermasalah lagi kan? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan Bu Nilam. Riwayat pendidikan gimana? Dari SDK, dari SD sampai akhirnya atau gimana? Pak Baha, gimana Pak Baha? Apakah diisi dari awal atau cukup pendidikan terakhir? Ada Pak Baha masih? Halo? Pak Baha? Karena saya kan nggak punya akun ya. Saya bisa saja ngintip sebetulnya. Dari Pak Yunus. Pak Yunus ini belum ngisi. Saya tengok malam tadi belum ngisi Pak Yunus ini. Belum mengisi Ya. memang, Pak. Belum ngisi ya. Masih ragu ya mau ngisi ya. Masih ragu, betul. Nah, ini saya ini sudah habis baterai ya. Saya mau gabung lewat HP. Pak Baha mengundurkan diri. Dia sudah mulai jam kuliah ya. Jadi mohon maaf. Kalau itu kan bisa ditambah-tambah Bapak Ibu saya lihat ya dari SD. Masukkan saja dari SD sampai akhir. Karena kan bisa ditambah-tambah itu ya. Bu Nilam ya. Baik, Karena ya setiap itu bisa ditambah-tambah. ya Saya baik, mau Pak. saya mau gabung ini dulu. Karena Zoom saya baterai saya habis nih baterai laptop. Ini proses perekaman ini gimana nih ya Allah. Habis baterai bisa Iya. ngerekam nggak? Atau bisa nggak itu juga Pak Ensfi? Nggak bisa di itu ya? Atau saya rekam. Ya saya rekamnya di laptop ya. Oh, di laptop. Iya. Atau lanjut ke saya ya? Ya silakan mungkin saya stop dulu ya ininya saya.
Anak baterai ini dari tadi belum